Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh." 7 golongan yang diberikan naungan oleh Allah, di mana pada hari tersebut tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malu wala banun, di mana hari yang tidak ada manfaat harta dan anak. Orang mencari harta kalau kita lihat, tujuan mencari harta kerja siang malam, pontang-panting, banting tulang, pergi pagi pulang petang. Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang. Uang tersebut dikeluarkan untuk siapa? Untuk anaknya. Terkadang orang tua kita mencari uang untuk dirinya, memiliki keinginan untuk dia membeli sesuatu, akan tetapi yu'thiru ala waladi, akan tetapi dia mendahulukan anaknya. Akan tetapi pada hari kiamat, yauma la yanfa'u mal wala banun, tidak ada manfaat harta, tidak ada manfaat anak, kecuali yang diberikan naungan oleh Allah bagi mereka yang hatinya dengan hati yang selamat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali mereka yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Maka Allah berikan perlindungan kepada mereka. Siapa mereka? 7 golongan yang diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamun adil, yaitu pemimpin yang adil. Kenapa Rasulullah mendahulukan pemimpin yang adil? Karena jarang keadilan itu ada pada pemimpin. Apabila pemimpin mampu berlaku adil, maka dia dijamin oleh Rasulullah mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita pahami perlindungan ini, ibarat orang kalau di dunia ada yang menjamin kehidupannya, ada yang asuransikannya, ada yang menjamin keamanannya, ada yang menjamin kebahagiaannya. Saya yang melindungimu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika awal dakwah dilindungi oleh paman beliau, yaitu Abu Talib. Ini perlindungan di dunia. Sebagaimana Abu Bakar ketika beliau diusir dari Mekah, beliau keluar lalu bertemu dengan seorang laki-laki dan mengatakan, "Tidak apa-apa, balik engkau wahai Abu Bakar, aku akan menjadi pelindungmu." Maka pelindung kita di hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Maliki yaumiddin, karena Allah yang menguasai hari pembalasan tersebut. Maka dikatakan imamun adil. Maka kalau waktu kami di Mesir dulu, ada sebuah anekdot. Yang pertama masuk surga itu adalah imamun adil. Yang terakhir masuk surga itu adalah adil imam. Adil imam itu artis Mesir yang suka buat lelucon, yang suka buat lucu. Jadi orang Mesir mengatakan, yang pertama masuk surga, awwalu man dakhalal jannah imamun adil, wa akhiruhu adil imam. Nah, jadi jangan kasih nama anak adil imam, tapi kasihlah nama imamun adil. Kemudian yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu seorang laki-laki yang tumbuh besar di dalam ketaatan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya anak-anak di sini yang hadir pada hari ini. Mereka yang tergabung di dalam syiar dakwah, syiar SMS, syiar GPS, Gerakan Pemuda Subuh. Santri kita yang sudah ada di sini, santriwati yang sudah ada di sini, mereka semua adalah anak-anak dan pemuda dan laki-laki yang tumbuh besar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita doakan kepada Allah
Di tangan mereka harapan bangsa ini. Di tangan mereka umat ini memberikan harapan yang penuh kepada mereka untuk memakmurkan masjid, untuk menghidupkan syiar dan dakwah di dalam berjamaah, untuk mengajak kepada agama Allah, untuk menjadi da'iyan ilallah, bukan menjadi hakiman ala Allah, bukan menjadi hakim, akan tetapi menjadi da'i yang mengajak mereka yang masih jauh daripada hidayah Allah menuju kepada hidayah Allah. Kemudian yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan seorang laki-laki di mana hatinya terpaut dan terikat dengan masjid. Bagaimana kita melihat seorang laki-laki hati kita sudah terikat dengan masjid, atau kita menganalisa indikasi pada diri kita, hati saya sudah terikat dengan masjid. Maka lihat dua perbandingan. Kalau kita duduk di kedai kopi, ketika azan berkumandang, Allahu Akbar di masjid, hati kita tidak tergerak, hanya tersentak ate kita nyo, ate mentang tak dengar azan, kemudian mentang taduk bak kedai kopi tanpa ada pengaruh, atau kita sedang di pasar tanpa ada pengaruh azan, maka hati kita tidak terpaut dengan masjid. Mereka hatinya yang terpaut dengan masjid adalah begitu mereka mendengar azan, gerak langkah mereka langsung diberikan sinyal oleh hati mereka. Kenapa sinyal itu ada di sini? Karena keimanan itu ada di sini. Ibarat alarm yang membangunkan kita ketika ingin kita sholat subuh. Maka orang-orang yang menjaga sholat subuh berjamaah, terkadang alarm itu enggak aktif, enggak perlu diaktifkan. Akan tetapi kalau kita ingin sholat subuh sebulan sekali, itu alarm harus aktif. Kalau kita tidak terikat hati kita dengan sholat berjamaah, alarm 10 kali pun tidak akan bangun. Leboh alarm. Alarm mbak HP, alarm yang mbak cium, alarm mbak urung, tidak akan berpengaruh. Kenapa? Karena hati kita tidak terpaut dengan masjid. Maka Rasulullah mengatakan, di antara pemuda, di antara laki-laki, di antara orang yang dilindungi oleh Allah adalah mereka yang hatinya terikat, terpaut dengan masjid. Begitu mereka mendengar kumandang azan, mereka langsung bergerak menuju kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada panggilan yang lebih besar kecuali panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang mengatakan, kenapa engkau tidak mau sholat di masjid? Hati saya belum terpanggil. Selalu miss call. Ya, kalau kita lihat miss call. Panggilan tidak terjawab. Kita masih menganggap panggilan Allah itu atau tidak menjawab panggilan Allah. Kapan kita menjawab panggilan Allah? Ketika kita kembali kepada Allah. Malaikat mengatakan, ini panggilan terakhir. Panggilan terakhir yang memisahkan nikmat dunia, yang memisahkan antara nyawa dengan jasad kita, baru itu menjadi panggilan. Terkadang kita tidak pernah hadir ke masjid, berdiri di saf-saf masjid, tidak pernah menjadi imam, tidak pernah menjadi makmum, tetapi suatu saat mau tidak mau kita akan berdiri di depan imam. Kita akan berada di depan imam. Kapan? Ketika kita disolatkan. Ketika kita disolatkan oleh para umat Islam, oleh jamaah. Maka saya pernah mengatakan kepada orang yang tidak mau ketika ditegur, ayo kita solat. Apa katanya? Anapu, nejak aron jule. Hai, bek ni duk bagi dia kopi dengan azan. Bek raya tak tu dengan azan. Hanya bek kadu atau Honda agam nginang yang bukan mahram. Oh, nyan kau urusan draw ni.
Ini kalimat yang keluar daripada generasi hari ini. Bukan generasi yang ada di masjid. Generasi yang ada di luar masjid. Kita sampaikan karena ada kamera. Karena ada video yang akan disebarkan. Mereka yang tidak datang ke masjid akan melihat video. Supaya ini sampai. Baligh alal ghaib. Sampaikan ini kepada yang tidak hadir. Ketika Anda merasakan tidak ada orang yang berhak mengatur Anda, maka katakan kepada mereka, ketika dia mati, uruslah dirimu sendiri. Silahkan kau mandi sendiri. Silahkan kau perinyak kain kafan sendiri. Silahkan kau pakai kain kafan sendiri. Silahkan kau berdiri dan sholat sendiri. Silahkan datang, jalan-jalan ke sana ke kuburan, langsung masuk kubur. Kau gali dulu kuburmu sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah mengingatkan kepada kita. Kehidupan kita ini tidak sendiri. Kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat yang terbaik. Tugas umat tersebut apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Dan kalian menentang kepada kemungkaran. Maka kita mengajak untuk sholat berjamaah. Kita mengingatkan orang untuk sholat ketika waktunya tiba. Kita mengingatkan orang kaji netop gede, Jumat, kayazan. Maka ini kalau ada jawabannya, urus dirimu sendiri, maka katakan kepadanya, ketika dia mati, uruslah dirimu sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki, seorang pemuda, seorang perempuan, seorang muslimah yang hatinya terpaut dengan masjid. Karena Rasulullah mengatakan, apakah perempuan itu Ustaz tidak boleh ke masjid? Rasulullah bersabda, la tamna'u nisa'akum masajida. Jangan kalian melarang perempuan-perempuan itu untuk datang ke masjid. Persoalannya adalah larangan ini terjadi ketika perempuan itu berdandan datang ke masjid. I pakai minyak wangi, leh kilo tinggal belikat. I pasangkat gadah bengkat tinggal minyak wangi. Ini yang dilarang. Dilarang kita, ya banyak ini yang datang ke masjid, khususnya mungkin ini menjadi bagian daripada ya peringatan bagi kita. Orang yang menikah di masjid, coba lihat. Alhamdulillah. Beberapa kali saya pernah mengingatkan kepada pengurus-pengurus masjid, di mana masjid tersebut digunakan sebagai tempat akad nikah. Ini mudah-mudahan kita mengingat. Yang pertama, masjid itu ada marwahnya. Bahkan dikatakan, la yajlisanna ahadukum. Tidaklah duduk seseorang di antara kalian yang masuk ke dalam masjid illa ayyak raka'ataini minas shalah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dia sudah salat 2 rakaat. Ini datang begitu masuk masjid langsung duduk. Dia kira ini rumah mamanya. Langsung duduk. Kemudian yang kedua, masjid itu ada marwahnya. Orang yang duduk iktikaf di masjid wajib di dalam keadaan suci daripada hadas kecil, apalagi hadas besar. Saya tidak tahu. Perempuan-perempuan yang masuk ke dalam masjid, saya lihat pakaiannya membungkus aurat, kemudian di mukanya 3 inci tebal bedak yang dia berdiri di depan cermin selama 1 jam, maju wadret, maju wadret, maju wadret. Oh teh kalian, kayak lagi buangin. Artinya apa? Saya tidak tahu 1 jam kalau dia masuk ke dalam masjid, kemudian dia menahan kentut, menahan angin, karena mahalnya make up. Lalu dia duduk di masjid tanpa ada wudhu, kemudian dengan pakaian yang tidak menutup aurat. Karena kategori menutup aurat itu hanya 3. Tidak terlalu ketat sehingga membentuk aurat, tidak terlalu pendek sehingga menyikap aurat, tidak terlalu tipis sehingga menampakkan aurat.
Itu saja selesai. Lalu dia masuk ke dalam masjid tidak sholat 2 rakaat. Kita tanya kenapa enggak sholat? Enggak ada wudu Ustaz. Menyahana itu yang kepubaha kata mang lantai masjid kadua. Hidah hiluwa dua. Maka ini kebiasaan. Kemudian yang ketiga, foto-foto di dalam masjid antara 2 pasangan. Hei, orang yang menikah di masjid ada, tetapi menjaga kehormatan masjid itu lebih penting. Ini dekat, pegang-pegangan tangan, pemasangan mahar, jakna yang lom, buka jilbab, pasang telur daku. Naudzubillah. Dia kira ini KUA. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita ingin menikahkan anak kita, adik kita, kakak kita, maka ingat. Bahkan dulu orang menikahkan, saya teringat di Mesir, di Timur Tengah, ada yang menikahkan anaknya di masjid. Kapan? Selesai sholat berjamaah. Selesai sholat berjamaah, diumumkan oleh panitia masjid, ini ada pernikahan di masjid. Harap kita duduk sejenak, kemudian kita ada kenduri, ada dibagi kenduri banisan, halawah. Setelah itu langsung datang mempelai laki-laki, langsung datang wali dan jamaah ini jadi saksi. Mempelai wanita di mana? Di rumah. Mereka menikah di masjid. Dinikahkan oleh wali, ijab dan kabul terjadi di masjid. Setelah itu doa dipimpin oleh imam masjid. Semua menangis mendoakan kedua pasangan ini. Kemudian kapan pasangan ini foto-foto duduk berdua-duaan? Di mana? Di rumah, bukan di masjid. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita, ketika hati kita terpaut dengan masjid, kita jaga marwah dan harga diri masjid ini karena rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hak-hak masjid yang harus kita berikan. Kemudian yang keempat, warajulani, di antara orang yang dilindungi oleh Allah adalah 2 orang laki-laki. Tahabba fillah, mereka saling bercinta, memiliki rasa cinta karena Allah, bukan antara laki-laki dan perempuan. Antara rajulani kata Nabi, 2 orang laki-laki, maka menyatakan lagi danyo idonya nyo hai terkele. Na orang agam jak ngorang agam bergandengan tangan homo. Hadirin, kedekatan rasa cinta antara laki-laki dengan laki-laki yang lain itu adalah disaksikan oleh para malaikat. Cinta dalam apa? Tahabba fillah. Mereka mencintai, saling mencintai karena Allah. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan kepada sahabat, aku mencintaimu karena Allah. Maka sampaikanlah kepada sahabat kita, kepada sahabat dan teman kita, kepada sejawat kita, aku mencintaimu karena Allah. Apa jawaban kita? Ahabbakallah fima ahbabtani fih. Semoga Allah mencintaimu di dalam kecintaanmu kepadaku. Maka inilah kecintaan kepada Allah. Ijtama'a alaih, mereka bertemu karena Allah. Waftaraqa alaih, dan mereka berpisah karena Allah. Maka saya teringat sekali ketika Syiar Muhibbah Subuh ini, GPS menjadi sebuah komunitas di dalam masyarakat, sebuah syiar dan dakwah. Ketika ada yang tugas keluar daerah, dari daerah Kota Luxmawe, saya yakin di antara jamaah-jamaah ini akan merasa kehilangan. Ya Allah, Pak Sarimin sudah ke Aceh Tamiang. Sekarang. Ya, dulu pada Pak Muhammad Khadim juga sudah di Banda Aceh. Jadi begitu ada yang ingin berpisah, terasa hati ini. Mudah-mudahan kecintaan kita antara satu muslim dengan muslim yang lain ini disaksikan oleh Allah. Kemudian cinta itu dibalas oleh Allah dengan dipertemukan sebagaimana kita dipertemukan di masjid di rumah Allah ini. Kita juga duduk berjamaah. Kapan? Di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika kita melihat ada jamaah yang tidak ada di sini atau sudah kembali kepada Allah, maka sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Anda masuk ke dalam surga Allah. Ya Allah, di mana si fulan? Di mana si fulan? Sesungguhnya dia bersamaku di dalam shaf masjid salat subuh berjamaah. Panggil dia ya Allah. Karena kami mencintainya karena Allah. Maka cintailah kami karenamu ya Allah. Maka keberadaan kita di sini karena kecintaan kita kepada Allah. Tidak ada undangan. Tidak ada cetak undangan, yang ada hanya pemberitahuan di grup WhatsApp. Imam yang hadir, maaf saya tidak berbicara finansial. Imam yang hadir dengan edisi SMS yang keberapa Ustaz? 300 sekian. Bayangkan 300 sekian. Tidak pernah Abu Ali menyatakan dan menanyakan di mana amplop kepada imam, di mana amplop kepada khatib. Semua ini karena dasar kita adalah bersaudara karena Allah, dan ini adalah tugas kita da'iyan ilallah, dan ini merupakan wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar Allah fa innaha min taqwal qulub, karena itu bagian daripada ketakwaan hati. Meskipun ayat itu diturunkan untuk ibadah haji, manasik haji, syiar ibadah haji, akan tetapi al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Akan tetapi ibrah dikatakan oleh ulama usul adalah dengan umumnya lafaz, tidak dengan khususnya sebab. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sampaikan kepada Allah bahwasanya ini adalah rasa cinta kita antara satu muslim dengan muslim yang lain, ukhuwah Islamiyah kita, karena kita cinta karena Allah. Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu karena Allah, mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah wa rajulun da'atuhum ra'atun dhata mansabin wa jamalin fayaqulu inni akhafullah. Seseorang yang dipanggil oleh seorang wanita, digoda oleh wanita. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pemuda-pemuda GPS ini adalah pemuda-pemuda yang tidak risih ketika bahasa pengajakan untuk maksiat itu digembar-gemborkan seolah-olah itu adalah hal yang sangat lumrah. Apa itu? Hari gini belum punya pacar. Hari gini masih jomblo. Ya, truk aja bergandengan. Masa kamu masih sendirian? Seorang laki-laki yang beriman kepada Allah adalah dia yang mengatakan ketika ada orang yang mengatakan hari ini masih belum punya pacar, hari ini masih jomblo, apa yang dia katakan? Aku sangat menghargai seorang wanita, tidak akan pernah aku menyentuh tangannya kecuali aku sudah menghalalkannya dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Itulah laki-laki yang sejati. Maka saya yakin pemuda yang hadir di dalam jamaah SMS dan GPS ini adalah pemuda yang berani mengatakan sebagaimana Nabi Yusuf pernah mengatakan kepada yang menggodanya, istri raja Imratul Aziz, apa yang beliau katakan? Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Ya Allah, penjara lebih baik bagiku daripada aku harus menerima ajakan perempuan ini. Maka ini laki-laki yang sejati. Maka bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang punya anak perempuan, nikahkan dengan laki-laki yang mau sholat berjamaah. Bukan laki-laki yang dia banyak gajinya. Bukan laki-laki yang besar jabatannya. Akan tetapi dia tidak mau sholat. Jangankan berjamaah, sholat sendiri saja dia tidak mau. Itu juga rumah ya tuan. Tubah, apa dia tubah? Pol 8 ni beda. Nya rumah ya tuan.
Menyena melintai lagi yang gantung mati yang listrik. Leh ne didik ane inang, ne peraya ane inang. Kita besarkan anak perempuan kita dengan penuh ketaatan kepada Allah, lalu kita serahkan kepada buaya darat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka Rasulullah mengatakan, apabila datang kepadamu seorang laki-laki yang baik agamanya, baik keimanannya, maka nikahkanlah putrimu dengannya. Tanyakan kepadanya, puna nijak beut, pat nijak beut, baik tanya puna kerja, pat kerja, padit gaji. Semua orang bisa bekerja, tetapi semua orang tidak semua orang bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Semua orang punya pekerjaan, punya gaji, tetapi tidak semua orang punya pekerjaan yang diberkahi oleh Allah dan punya gaji yang halal yang akan diberikan kepada anak kita yang kita serahkan kepada mereka. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah seorang yang dilindungi oleh Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu yaminahu yasarahu shimalahu ma tunfiqu yaminah. Seseorang yang bersedekah lalu merahasiakan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Maka arti ini jangan kita terjemahkan secara literal. Maka ada orang saya lihat bersedekah, dia ambil dengan tangan kanan, tangan kirinya disembunyikan. Peng thiun raya lam, melipat-lipat tu di belah jaro, kiban cerah ada lipat. Di ruhuk celeng di masjid ubud, lipat-lipat di belah jaro. Tadanya, lontanya pakar lipat di belah jaro, hai kepegah ki utham carawi. Maknanya bukan seperti itu. Maknanya adalah ketika kita bersedekah, jangan jadikan sedekah ini bagian daripada keriaan kita, takabur kita, ujub kita, menampak-nampakkan kepada manusia. Silahkan bersedekah. Kalau ada sedekah 100.000 kita katakan, dari siapa? Dari hamba Allah. Kalau ada sedekah 1 juta kita katakan, dari mana? Dari Pulan bin Pulan bin Pulan. Maknanya apa? Bukan kita tidak boleh menyebutkan nilai sedekah yang kita berikan. Dan ini merupakan bagian daripada transparansi daripada pengurusan masjid, daripada bidang kemakmuran, daripada bidang pembangunan untuk menyebutkan sumber dana yang masuk dari mana. Sampai fikir sumber dana daripada pendanaan teroris. Maka wajib disebutkan. Ini dana masuk sekian. Dari mana? Dari si Fulan. Dan sebagainya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, bisa kita sebutkan dengan jumlah sekian. Kalau ada orang kaya yang pelit yang kita ingin dia mau juga bersedekah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jangan kita salah artikan. Mudah lipat tu peng di belah jaro itanyo, dapat damang di belah jaro, bak dalipatnya berhatu untuk ribe. Tabo untuk ribe, mencok dulu orang likat. Tengku nampak peng tertori beg kecok rumah letai terika dapat soju rupa ji peng dro de roh dalur lang ijak celeng takalan ya Allah kaijak tertori beg. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah melindungi mereka yang menyembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan, apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang keenam, yang ketujuh, rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainah, yaitu seorang laki-laki di mana dia mengingat Allah, bangun di tengah malam, sepertiga malam terakhir, dia duduk solat tahajud, dia bermunajah kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, lalu dia mengalirkan, menitikkan air matanya karena dia takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Karena dia takut neraka Allah. Karena dia takut akan azab Allah. Karena dia takut akan murka Allah sehingga mengalir air matanya karena dia ingin meminta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mata-mata tersebut
yang tidak akan dibakar oleh api neraka. Sesungguhnya kulit yang terkena air mata tersebut adalah diharamkan oleh Allah daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun hari ini karena ketidakada ilmuwan, kejahilan, sehingga ada orang yang berani mengatakan, biar saya masuk neraka. Banyak artis di dalam neraka, ikira neraka lagi sauna. Ikira nerakanya lagi sauna, mandi sauna. Ada rempah-rempah di bawah, baunya enak. Kemudian menghilangkan kalori, buat langsing. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah karena kejahilan, karena tidak ada dasar ilmu pengetahuan agama. Rasulullah SAW pernah menanyakan kepada sahabat ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba ada suara dentuman keras. Kemudian Rasulullah bertanya, tahukah kalian suara apa tersebut? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui apa yang beliau sampaikan. Ketahuilah wahai sahabatku, suara dentuman tersebut adalah suara batu yang baru mencapai dasar neraka yang dilemparkan oleh malaikat 50 tahun yang lalu. 50 tahun yang lalu dilemparkan batu oleh malaikat, baru sampai ke dalam dasar neraka setelah 50 tahun. Coba bayangkan dalamnya neraka jahanam. Lalu kita mengatakan kepada Allah, biarlah saya masuk neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Bacalah surat Al-Waqi'ah. Lihat kondisi orang-orang yang masuk surga. Pakaiannya apa, tempatnya di mana, makanannya apa. Lihat juga kondisi orang di neraka. Bagaimana tempatnya, bagaimana makanannya, bagaimana minuman mereka. Minuman mereka tidak ada yang sanggup. Jangankan kita, malaikat. Ada seorang malaikat yang tidak pernah tersenyum. Bahkan ketika Rasulullah SAW Mi'raj, beliau melihat seorang malaikat yang tidak tersenyum ketika berjumpa dengan Rasulullah. Sedangkan seluruh penduduk langit tersenyum melihat Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Jibril, siapa itu? Kenapa dia tidak tersenyum? Itu adalah malaikat Mikail. Dia tidak pernah lagi tersenyum ketika pertama kali Allah menampakkan neraka kepadanya. Dia tidak bisa lagi tersenyum ketika dia melihat dan diperlihatkan oleh Allah neraka. Bayangkan malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada neraka Allah, tidak bisa tersenyum. Kita masih bisa tertawa, sedangkan kita tidak pasti, tidak ada yang menjamin kita akan terbebas daripada azab neraka. Kita masih bisa tersenyum, tertawa ketika kita tidak sholat. Kita masih bisa tersenyum dan tertawa setelah dan bangga setelah kita korupsi. Kita masih bisa tersenyum ketika kita divonis di dalam penjara karena kita mengambil uang rakyat. Kita masih bisa tersenyum dan menebarkan senyuman ketika kita setelah maksiat kepada Allah, sedangkan kita tidak tahu kita akan mati di dalam kemaksiatan atau kita mati setelah kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah mereka yang beriman, kemudian mereka yang mendirikan salat, kemudian mereka yang menunaikan zakat, kemudian mereka yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yakhsha illallah, dia tidak takut kecuali kepada Allah. Banyak hari ini yang takut akan kehilangan jabatannya kalau dia keluar di saat azan berkumandang sedangkan itu sedang waktu kerja. Banyak orang yang takut hilang gaji, pesangon dan bonus karena dia melaksanakan solat di masjid, tidak di kantor secara sendiri. Banyak orang yang takut karena melaksanakan ibadah solat berjamaah. Dia takut
kecuali dia tidak takut kepada Allah, dia hanya takut kepada atasannya, dia hanya takut kepada istrinya, dia hanya takut kepada orang yang memberi modal kepadanya. Dia tidak takut orang yang menjamin rezekinya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah ciri orang yang memakmurkan rumah Allah. Mari kita menjadi orang-orang yang memakmurkan rumah Allah. Ya'muruna masajidallah, bukan yasta'miruna min masajidillah. Mereka adalah yang memakmurkan rumah Allah, bukan dimakmurkan oleh rumah Allah. Bukan dia datang ke masjid pada saat mengambil ikramiyah pengurus masjid. Bukan dia datang ke masjid ketika ada kenduri di masjid. Sedangkan di waktu yang lain dia tidak pernah hadir ke masjid. Itu bukan orang yang memakmurkan masjid, tetapi itu adalah orang yang mencari kemakmuran di masjid. Maka kita angkat ketua kemakmuran masjid adalah mereka yang sholat berjamaah 5 waktu. Khususnya mau sholat subuh berjamaah, itu menjadi ketua kemakmuran masjid. Kita angkat ketua pembangunan masjid siapa? Mereka yang paling banyak bersedekah untuk pembangunan masjid. Di Timur Tengah seperti itu. Masjid yang dibangun itu di Mesir, ada sebuah masjid. Ketika kami beriktikaf tahun 2008 di provinsi Dimyat, Ad-Dimyati, sehingga ada ulama namanya Dimyati. Itu sebuah masjid yang dibangun oleh Persatuan Para Dokter. Yang menjadi ketua panitia pembangunan adalah dokter yang paling banyak bersedekah untuk pembangunan masjid, bukan yang paling baik, yang paling banyak gajinya pada masjid. Maka ini harus kita pahami. Kita kesampingkan niat untuk dimakmurkan oleh masjid, tetapi kita kedepankan niat untuk memakmurkan masjid, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kiranya penyampaian yang singkat ini dapat menjadi ibarah bagi saya sendiri, di mana ini merupakan kewajiban kami di Dewan Masjid Indonesia Kota Luk Sumawe yang sudah dikukuhkan oleh Ustadz Fakhruddin Lamuddin di Masjid Baitur Rahman, dan juga telah dibacakan SK oleh Abu Asnami Abdullah di Masjid Agung Islamic Center. Ini bagian daripada tanggung jawab kami, di mana kami meminta bantuan, meminta kerjasama, meminta saran, meminta ide daripada guru-guru kami, di mana tujuan kita adalah untuk dapat memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sarana syiar ibadah dan dakwah serta persatuan kita di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kepada Allah saya kembalikan seluruh urusan, dan saya minta maaf apabila di dalam kalimat ada kata-kata yang kotor, ada kata-kata yang kasar, ada kata-kata yang menyakiti hati kita semua. Ini semua kesalahan saya sendiri. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.